siapa punya ini? Air minum tak? Kong, salam dari aku yang kok sing sehat. Mau aku kalau bisa datang ke sana. Oh, Papa tuh Pita minta maaf, Pak. Iya, minta maaf ya Kong. Kong yang sehat ya di sana. Yang luka makan. Maafin aku nggak bisa ke sana. Iya, tuh kayak di engkong dibejakeun ya. Iya. Pokoknya Pitana semangat. Iya. Ya. Makasih Kita ya, banyak Ci. pikiran, Iya. didoakan ku Cici semua, ku engkong semuanya. Oh iya. Tambah yang lain kan, karena kan ada yang ngomong juga di media sosial, Kang Deddy kalau uangnya diserahkan keluarganya saya tambah 100 juta, itu Pak John LBF. Kalau Kang Deddy sepakat 250 jutanya kasih ke korban, insya Allah nanti saya tambahin 100 juta. Saya tambah tuh, kan saya kasihin 250 tuh, nanti Pak John LBF nambah 100 juta. Bang Hotman kan juga sudah terkumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris. Sedangkan untuk rumah sakit KDM sudah setuju membayar, dan ada teman politisi kayaknya sih bakal kirim ke Bangkok untuk merubah mukanya. Bang Hotman, ada banyak. Untuk lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan stabil, baru kita melaksanakan untuk next step seperti itu. Oh, udah berapa kali operasi? Beberapa operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di Debri Demang. Debri Demang itu adalah pembersihan muka, dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikis seperti itu. Menurut keluarga korban sudah bisa berkomunikasi, bisa dikonfirmasi soal itu, Pak? Untuk berkomunikasi kebetulan bicaranya masih sedikit-sedikit ya Mas ya, karena kan memang juga ini masih dalam masa pemulihan. Yaitu tadi kita pemulihan keadaan umum dulu. Untuk estimasi kita belum pastikan berapa lama. Yang pastikan adalah keadaan psikisnya juga dulu kita pulihkan, lalu juga gizinya kita pulihkan sampai yang bersangkutan betul-betul. Kalau kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk memberikan bantuan dalam proses pengobatan. Berarti semuanya full ditanggung Pak Gubernur? Iya, betul. Kalau kondisi sekarang Bu udah berangsur membaik atau? Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya. Karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, jadi sudah dibentuk tim ya oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi istirahat dulu, itu kan belum bisa terus operasi begitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki. Dibentuk tim khusus berarti untuk penanganan? Jadi ada dokter spesialis bedah, ada bedah plastik, ada mata, ada satu tim, pokoknya semuanya dibentuk oleh tim Hasan Sadikin. Jadi kalau kami diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk membantu dalam proses perawatannya, dan perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena kan operasi pertama nanti pulang dulu, operasi selanjutnya gitu. Jadi itu insya Allah dalam pemantauan Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disiksa ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu. Sama dia tuh disiksa lagi. Jadi saya tuh ke kemana-mana. Dia kan terbiasa video call itu kawan. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi konsumen, saya suka tidur. Kenapa komentar netizen ini masih banyak yang nyalahkan korban Mbak Kita? Padahal sebenarnya kalau dari sudut pandang korban nih, itu jauh dari bayangannya kita. Tapi di sini aku nggak pengen kalian ngebayangin apa yang dialami oleh korban, karena memang netizen itu nggak pernah berada di posisi si korban. Pertanyaan, kok bisa betah sih selama 3 tahun? Sebenarnya kata-kata betah itu bagi si korban nih, bagi si Mbak Kita khususnya, itu bukan sebuah pilihan sebenarnya. Itu merupakan sebuah pola di mana ikatan trauma dan controlling itu berulang kali. Karena pelaku KDRT itu tidak melakukan kekerasan fisiknya selama 24 jam. Dia melakukan pola yang selang-seling
sayang, habis sayang nyakitin, habis menyakitin minta maaf, habis itu janji akan berubah. Begitu terus menerus, sehingga psikologi dari si korban ini ngerasa bingung. Dia sayang nggak sih sebenarnya sama aku? Dia cinta nggak sih sebenarnya sama aku? Tapi kok dia jahat ya? Kok dia kasarin aku ya? Tapi enggak deh, dia janji kok mau berubah. Enggak deh, dia sayang kok kemarin. Yang dilakukan oleh pelaku KDRT ini sebenarnya strategi, bukan luapan amarah yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan strategi agar si korban ini tidak bisa lepas dari dirinya. Dengan ia membutakan Mbak Vita setelah 1 bulan bersama, ini bukan sebuah luapan emosi yang spontaneous muncul, tapi ini berdasarkan strategi yang sudah dihitung kalkulasinya. Dengan perempuan buta berarti tidak bisa melakukan effort untuk melarikan diri. Psikologisnya dari si pelaku ini lebih menyeramkan daripada cuman sekedar kekerasan fisik. Mengapa demikian? Karena pelaku melakukan coercive control, di mana pelaku tidak hanya menyesal melakukan kekerasan, tapi juga berusaha untuk menghapus pelan-pelan data diri atau jati diri atau identitas dari si korban. Dengan dia menjual handphone, mutus kontak dengan keluarga, sebar narasi bahwa Mbak Yuvita ini korban ini pindah kerja, bahkan pindah kos per 3 bulan agar tetangga nggak curiga. Psikolog Evan Streck menyebutnya sebagai coercive control, strategi sistematis untuk mendominasi pasangan maupun korban melalui isolasi, pemantauan, dan penghancuran identitas. Yang tujuannya ini lebih merusak daripada kekerasan fisik. Karena apa? Tidak hanya melakukan kekerasan fisik, tapi si pelaku juga berusaha menghapus diri korban secara perlahan. Nah, mana lebih kangen nekdek bibir teh kunaon? Hah? Agak enak nih kalau bener terus tuh. Gua kenapi-napi. Masih setiap kagak enak mesti gua kasih kucing gitu. Kan kasihan kucing yang terobesitas. Ya lagian, ya bukannya kenapa-napi. Kemarin sore kan gue bilang, tenang aja, kalem aja. Malam ini ketangkep paling kagak besok, kata gue bilang begitu kan. Nah, alhamdulillah syukurilah. It's done. Iya, cuman sayang aja. Kadung keburu ketangkep, mukanya masih mulus. Iya, coba aja. Agak sedikit koplo berjamaah gitu. Ya paling kagak gigi bungsu bisa kali barang 2-3 biji mah gitu kan gitu ya. Itu lagi-lagi beruntung aja nih si goblok udah keburu ketangkepnya langsung sama aparat gitu. Coba aja dikasih kesempatan dikit aja barang jeda beberapa menit itu, kelar nih punya barang gitu kan. Ada info terbaru. Polisi periksa Pak Dadang sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Taufik Hidayat. Pria terkejam di tahun 2026. Dan Pak Dadang mencoba memberitahu keberadaannya, dan itu hanya karena Pak Dadang memberitahu setelah setelah KDM mengadakan sayembara. Nah, di situ banyak nih netizen yang mikir, kenapa Pak Dadang juga nggak mau kan ketemu sama KDM, sampai nggak jadi juga dibatalin ketemu sama KDM-nya, bla 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 bla. Disangkut pautkan ke situ. Nah, Pak Dadang sekarang jadi saksi, serba salah ya. Dibantuin salah, nggak dibantuin salah. Nah inilah hukum di Indonesia. Akhirnya membuat orang-orang berpikir apabila ada kejahatan, tahu pun akhirnya tutup mulut, takut akan dilibatkan. Ya kita nggak tahu nih ya, terlibat apa kagaknya, terlibat apa enggaknya kita kan nggak tahu. Tapi ini akhirnya akan menggiring opini kalau hukum di Indonesia ini apabila terjadi kejahatan mending diam dah gitu. Daripada kita buka suara atau ngomong, ujung-ujungnya disaksi, ribet, repot, bisa jadi saksi tersangka. Bener nggak gitu? Tapi nggak tahu juga ya. Tapi untuk pemikiran sementara sih ribet, repot, dari tolong maka jadi susah. Wah, kita lihat aja ke depannya guys ya. Mudah-mudahan aman-aman aja. Menurut saya sih karena Pak Dadang baik ya. Udah mau memberitahu, menginformasikan. Itu karena si Topik Biadab yang minta pendapat itu kan awalnya.
Oke, semoga berjalan lancar aja deh.